Memantau kegelapan, sudah masuk lokasi segara, biasanya kegelapan ini hanya terjadi di bumi saja. Kalau sampai masuk segara, berarti tidak banyak bisa diselamatkan umat manusia di dunia, sebab di saat teraknya Ide Betari Dalem, 23 November 2022. Di saat tilam sasi kelima, 23 November 2022, sebaiknya seluruh desa adat Pekraman di seluruh dunia melakukan mencaru nampi sasih beri Catuspata agar bisa diselamatkan seluruh umat manusianya supaya tidak mengalami kesengsaraan karena kegelapan sudah datang. Pada tanggal 24 November 2022, Ide Betari Dalem dan Ratu Niang bersama pasukannya dari Setra Gandamayu, Watak Buta, Watak Kalah, Watak Dinggen, dan para roh gentayangan, mayat hidup, sudah memasuki dan menutupi Siwaloka, lindi para dewa, bahwa bumi akan mengalami kegelapannya. Para buta kala sudah menutupi sinar para dewa, tidak bisa menyinari keselamatan bumi dan alam semesta. Karena ini takdir, kalau pengeleburan keturunan Angkara Murka dan Adharma tidak dilebur, bumi tidak akan mendapatkan keseimbangannya, manusia hanya pembenarannya saja. Pada tanggal 29 November 2022, pasukan kegelapan sudah menutupi segara dan sampai ke Siwaloka. Itu tanda kegelapan memang harus dialami oleh manusia yang suka berdoa di medsos. Domogi selamat sareng sami, plan antar sejeroning pemargi, rahayu rahayu rahayu, katanya. Sedangkan dewa yang mantuk mepuayangannya manusia sedang reret di alam bawah dasar. Sama sekali mereka tidak mau pedulikannya dan tidak mau berbuat. Padahal di zaman sekarang, para roh dewa dan para roh leluhur takkan diampuni dosa-dosanya. Tapi tidak ada yang mau berbuat menyupatkan kamahabutanya untuk penyucian sang jiwatmanya, agar sang paratma atma yang mantuk mepuayangannya tidak reret di alam dasar, agar ada kekuatan para dewa untuk melindungi umat manusianya. Sang jiwatmanya manusia adalah percikan Atman yang bersingasana di tubuhnya. Tapi manusia tidak memperdulikan penyuciannya, sehingga jiwatmanya dikuasai buta kala. Bagian dewa yang mantuk mepuayangannya pun manusia reret di alam sunia. Terjun bebas ke tingkatan bawah. Yang mantuk mepuayangannya manusia itu adalah roh yang paling suci, yang disebut Paratma Atma, sebagai nafasnya Buwana Agung. Alam semesta ini runtuh akibat perbuatannya manusia. Apa yang diperbuat manusia, alam pun akan mengikutinya, maka terjadi kehancuran. Kalau manusia tidak menyupatkan kamahabutanya, jiwatmanya tidak bisa bebas dari belenggu buta kala. Jadinya tidak ada kekuatan para dewa, sebab sudah diruntuhkan oleh perbuatannya manusia. Di sini kesengsaraan manusia akan terjadi akibat mekilit perbuatannya. Buta kala dan para dewa memiliki kekuatan sama, tapi tugasnya buta kala ada di dasar telapak kakinya para dewa, bukannya ditaruh di kepalanya, agar tidak mudah sakit. Karena perbuatannya, jadinya para dewanya runtuh di bawahnya para buta kala. Akibat manusianya tidak peduli. Manusia hanya memikirkan kebahagiaannya saja, hanya memikirkan kepentingan saja, dan tidak mau menyeimbanginya. Jadinya dewanya diruntuhkan ke bawah. Buta kalanya disungsung di kepalanya, yaitu kebahagiaannya dan kepuasannya, maka banyak fitnah dan merebut usaha orang lain. Tanpa perbuatan manusia, menyupatkan kamahabutanya, tidak akan ada kekuatan para dewa, sebab para dewa, di saat mau menyelamatkan umat manusianya, dewa yang mantuk mepewayangan akan menyatu dengan jiwatmanya manusia yang di tubuhnya, di saat manusia sedang tertidur. Apabila jiwatmanya letih, yang menyatu dengan jiwatmanya manusia adalah buta kala, karena manusia tidak mau menyupatnya, maka ada buta metapa dewa. Omongannya manis, baik dan mengayomi, tapi di dalam hatinya ada kepentingan, maka manusia mudah sakit dan terpuruk. Karena manusia membutuhkan kebahagiaan, Gini setiap ada perbuatan kepalsuan yang penuh kebahagiaan, pasti banyak pendukungnya. Itulah yang terjadi sekarang.
Apapun perbuatannya, semua dijadikan pamrih, jangankan usaha untuk bisnis, tugu pengabeh pura dalam segara saja, diklaim. Kalau manusia tidak melakukan perbuatan penyeimbangan, buta kalanya, dengan dewanya, kemanapun manusia berpergian, akan mudah saling sebarkan penyakit, satu sama yang lainnya, dan apabila nangkil ke pura, akan menambah dosa. Kalau buta kalanya tidak disupat lebih dulu. Inilah kegelapan namanya, akan terjadi berbagai bencana alam di dunia, baik gempa bumi, badai, tsunami, tanah bergerak, banjir, longsor, penyakit virus zombie, kelaparan, resesi, bom nuklir, perang saudara, banyak macam bencana akan terjadi yang membuat manusia sengsara. Saya akan berusaha meritual menyeimbangi dengan 7 tingkatan para dewa dari dalam Siwaloka supaya banyak umat manusia bisa diselamatkan dari pengeleburannya. Selama ini, manusia yang memegang legalitas tidak peduli tentang keselamatan umat manusia. Sebab segala perbuatannya, kalau tidak ada kepentingan tidak akan mau berbuat, sedangkan saya tidak boleh menjegendong untuk meritualnya dan pembangunannya, sebab sorga dan neraka, sentananya yang datang dengan keikhlasannya untuk berbuat. Semegah apapun tempat suci, kalau pembangunannya dilakukan dari megegendong atau penggalian dana, atau dana dari bantuan korupsi, atau dalam pembangunannya dikorupsi sebagian uangnya, seindah apapun tempat sucinya, tidak ada dewa yang melinggih. Walaupun dengan karya besar, atau bahkan megejeran karyanya, tidak akan mengubah keadaan, sebab sekarang kejujuran dan ketulusan untuk melakukan korban suci dan pembangunannya yang bisa membuat keadaan kembali pulih kalau ada kepentingan akan runtuh. Apabila manusia berbuat di saat sengsara melandanya, semua akan sia-sia, takdirnya pun harus dijalaninya untuk pengeleburannya, sebab roh Paratma Atman yang sedang runtuh akan diampuni oleh alam semesta, akan disatukan sama jiwatmanya, kembali ke swarga loka. Tanpa pengeleburan manusia bengkung, Atman yang mantuk mepuayangannya manusia tidak bisa menyatu dengan jiwatmannya. Dengan pengeleburan ini terjadi, Atman semuanya akan kembali ke swarga loka, baru ada kekuatan dewa. Kalau manusia tidak mau menyupatnya, manusianya pun tidak bisa melewati pengeleburan ini menuju ke zaman Kertayuga dan tidak memiliki sentana di kehidupan zaman berikutnya. Dengan leburnya manusia bengkung bisa mengurangi beban bumi, memikul dosa manusia yang sangat berat, sehingga bisa meruntuhkan segalanya. Ada 11 tingkatan kesucian Atman, tergantung perbuatan manusia. Sejauh mana manusia bisa mengangkatnya, kalau manusia mengotori dirinya, roh Atmanya pun akan turun ke tingkatan bawah. Hanya sekali dalam 7 turunan, manusia bisa menebusnya. Kalau tidak mau, tidak bisa kembali lagi. Demikian saya sampaikan, deteksi bumi berikutnya yang harus dijalaninya karena manusia tidak mau kembali ke zaman leluhurnya, hanya membakti saja ke Mumai, tapi yang mantuk mepuayangan sedang runtuh, nangkil di pura. Rohnya tidak seimbang, itulah yang meruntuhkan dan akan dipangwar. Umat yang nangkil ring ejeng ide betara. Sang jiwatmanya tidak seimbang dengan yang mantuk mepuayangannya akan meruntuhkan dewa yang dipelinggih, dan manusianya pun akan nambah dosa. Sebaiknya manusia nangkil ke pura, belum pernah mempenyupat sebaiknya di Jabat Tengah saja. Suksma.